perwakilan Departemen Luar Negeri dan KMFKG Unjani. Di sini saya telah mengundang para perwakilan dari PSMKGI, dan di sini kita akan saling berkenalan dan juga share informasi yang menarik tentunya. Sebelumnya terima kasih kepada Akun dan PT karena telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti sesi wawancara pada kali ini. Mungkin teman-teman kita langsung aja untuk bisa berkenalan, mungkin dari PT-nya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Ainal, aku angkatan 2021 sebagai delegasi dari Komisi D dari PSMKG Unjani. Oke, selanjutnya saya Dinda Siti Nurhaliza, angkatan 2020 sebagai delegasi dari Bidalita. Selamat kenal. Oke, salam kenal. Saya Reza Firdaus dari Koordinator Institusi, saya dari FEB 2020. Halo semuanya, aku Faidra dari FEB Unjani 2020 sebagai delegasi dari Komisi B PSMKG Unjani. Selamat kenal. Halo, aku Aksal, aku di PSMKG-nya di Komisi A, aku dari angkatan 2020. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Riyadi dari angkatan 2021 di PSMKG dari Komisi A. Baik, terima kasih Kak atas perkenalannya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi yang lebih ditunggu nih oleh teman-teman, yaitu share informasi. Mungkin pertanyaan yang pertama yaitu apa saja sih Kak program kerja yang sudah berjalan di PSMKGI, bisa dijelaskan per komisinya? Dari komisi ini beberapa yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Pertama yaitu terkait publik, kemudian juga ada juga nasional dan termasuk juga program nasional kita. Kemudian juga di situ juga ada datapedia yang mana di Komani juga merupakan berorientasi ke pendidikan dan juga pengaplikasian. Dan alhamdulillah sudah terjadi, dan mungkin mendekati lunas kita juga lagi akan pensi gitu sih. Oke, bisa dari Komisi B. Oke, kalau dari Komisi B sendiri untuk program kaderisasinya sudah berjalan semua, dari open recruitment, lalu juga ada AKMM, Seragam, itu bisa selesai semua. Lalu untuk sekarang mungkin lagi ada pengenalan. Kebetulan kita telah melakukan pengenalan lanjutan dari PSMKG Unjani. Terus juga mungkin ada pengawasan rutin yang kayak kerja lebih dekat, itu kan emang rutin dilakukan gitu. Jadi karena udah seminggu munas, jadi hampir semua profil itu sudah dilakukan. Komisi C juga alhamdulillah udah beberapa yang dilaksanakan di GM, kemudian juga ada Sosnas, kemudian juga ada GM, dan juga OHD, itu alhamdulillah sudah dilaksanakan sih kalau misalnya di Komisi C. Kalau yang Komisi D tadi? Oke, izin menunjukkan kalau dari Komisi D, karena kita banyak gerakan di sosial media ya, jadi sampai saat ini masih berjalan juga desain atau postingan. Cuman kayak ada namanya Kominfo Spa, itu kan masih delegasikan perwakilan ke institusi, dan udah ada perwakilan barunya nih, terus ada jadi udah ada yang barunya. Nah gitu. Terus buat yang lainnya sih masih berjalan ya, karena kita banyaknya megangnya sosial media sih. Sebenarnya kesimpulan juga kalau dari Komisi E, alhamdulillah sekarang paket kerjanya sudah selesai semua. Yang mungkin ada beberapa tugas seperti kunjungan institusi kan itu sifatnya berjenjang ya, bertahap, dan memang masih ada beberapa institusi yang masih belum di-reach out kepada beberapa kendala gitu. Dan tapi untuk kronologinya dari program kerjanya mulai dari internal dan eksternalnya sudah selesai dilaksanakan di periode sekarang. Oke, lanjut ya, Komisi. Baik, untuk dari Komisi A, untuk program kerjanya juga sudah terlaksana semuanya. Yang baru ini terlaksana adalah kemarin bulan Oktober untuk training of master yang diikuti oleh 31 institusi PSMKG sudah dilaksanakan, dan juga sebelumnya untuk program kajian dan stream dan ruang itu yang bersifatnya opsional atau kondisional itu sudah terlaksana. Itu Komisi A. Baik Kak, dari banyaknya proker tadi, adakah mega proker nih dari PSMKG ini, dan bisa diceritakan secara detail dari mega proker itu tersebut? Oke. Kalau misalnya ada broker kan itu kita harus perhatikan kaderisasi nasional ya, markasnya. Berarti kan ada beberapa ya sejak kita dari 2022
itu memang yang sudah terlaksana. Pertama kali kita berangkat ya sama-sama itu di Rakernas di Jakarta. Di sana di Jakarta kita namanya juga organisasi, pasti kan ada rapat anggaran atau rapat kerja kira-kira apa sih yang akan kita rencanakan gitu selama 2 bulan ke depan. Dan kemudian di Rakernas ini kita berangkat waktu itu dan di Jakarta, very fun and things lah yang balik-balik lah. Kayak kita ketemu banyak teman, mungkin juga Ain ya, waktu itu juga banyak teman, Iya. juga ketemu juga. Pokoknya kita semua di sana senang-senang lah gitu di Jakarta ini. Dan di atas itu juga alhamdulillah kita dapat mendapatkan program kerja nasional juga yang terlaksana pada bulan Mei lalu gitu Rakernas. Ya, mungkin sebelum kita setelah Rakernas itu ada beberapa sosnas. Sosnas ini memang sempat terhambat. Kenapa? Karena perizinan dari Dekanat itu susah keluar. Kemudian itu jadi di Surakarta di UNS gitu di Gunung Segoro Gunung ya Segoro Gunung. Tapi kita tetap kita bisa dan selain itu juga ada Rakernas ini dilaksanakan di Bali. Saya tidak hadir kenapa? Karena pada saat itu ada bukan tim, jadi kita ada museum dan museum dan juga nggak salah diskusi karena ini kayak ujian ya, bagi hasil kita tidak akan mendapatkan izin karena kalau bisa berangkat. Kemudian selain itu juga Nas itu ada Rakernas yang alhamdulillah kami di sini dihadiri sama para pengurus baru yang berjumlah 9 orang. Kemudian juga beberapa juga di sana, saya Faizal Aksal dan Adi juga seperti sana untuk memantau karena kan kita proses pendidikan dari masuk ke PTKG ini kan hasilnya semua lulus alhamdulillah dan semua sudah lulus ya sudah lulus. Jadi artinya mereka minta lagi dilantik untuk menjadi pengurus baru. Mungkin ini sepanjang kita untuk menjelaskan di video ini. Kemudian di situ Rakernas ya Rakernas ini dilaksanakan di Ujani, yang juga terlaksana dengan baik. Banyak terseok-seoknya, memang banyak dinamika yang terjadi. Tapi sebenarnya dari setelah 10 tahun kita di melaksanakan organisasi nasional, tahun ini kita melaksanakan organisasi nasional kembali. Tapi ini berarti masih ada nafas energi atau marwah yang kita punya untuk melanjutkan para pendahulu kita gitu. Dan memang setelah dari sini itu ada Rakernas itu terakhir program kita dan sekaligus perpisahan kami ini. Baik, tadi kan Faizal sama tentang Temnas, mungkin bisa dijelaskan Temnas itu kegiatannya apa aja sih Kang? Ya seperti dari akronim ya, akronim itu kan Temnas sebagai kan grupnya nasional sebetulnya gitu. Yang mana Temnas ini itu ada 2 kegiatan ya, yang mana yang pertama ada seminar kita seminar ini supaya teman-teman terdidik ini saat Indonesia ini bisa disampaikan sama kita belajar bareng. Kita juga ibaratnya melakukan sebuah seminar. Waktu itu pada saat itu yang kita tonjolkan ini adalah apa yang ditonjolkan oleh apa yang disebut kata budaya yaitu etnomedicine. Makanya pada saat itu ada etnomedicine dan juga konservasi. Karena kan makin kesini tuh kayaknya teknologi itu makin mengarah estetik ya. Dan juga akhirnya saya pikir yang relevan untuk menjadi untuk menjadi materi pada saat itu adalah ya tentang konservasi gigi yang semakin kesini keilmuannya semakin mengarah ke estetik ya. Kemudian pada itu juga kita juga di pengembangan juga sudah terlaksana poster, video edukasi dan data review dan beberapa webinar juga alhamdulillah dari berbagai universitas. Kami sangat senang sekali gitu ya karena mereka bisa ngomong ke sini dan mereka berkompetisi di sini gitu. Tentu kita ingin mengenal sekali kan dia ini gitu. Yang artinya waktu kita univ yang di Bandung sana istilahnya, tapi kita bisa membuktikan bahwasanya kita ini juga bisa melaksanakan suatu program kerja. Terima kasih Kang. Tadi kan di Temnas ini ada teknologinya yang ilmunya bisa sangat bermanfaat nih untuk para mahasiswa kedokteran gigi dan juga ada lomba-lomba. Nah gimana nih cara untuk teman-teman bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut Kang?
Maksudnya pesertanya? Iya, untuk bisa daftar gitu. Oh, iya kan kalau dalam PSMB itu ada yang namanya sosialisasi sebelum ke 30 hari sebelum ini ada sosialisasi pesertanya punya identitas terutama yang mirip delegasi PSMKGI dan juga kita juga menggunakan flyer-flyer di media sosial dan juga ke jaringan aku yang mungkin yaitu koordinasi KB FKG Indonesia dan hasilnya ya pada daftar dan beberapa eliminasi ya bahkan namanya kompetisi itu kan artinya kompetitif ya ada yang menang dan ada yang kalah pada eliminasi itu banyak banget dan banyak juga yang tereliminasi karena kita yang menuju ke sini ada orang-orang yang mencapai finalis karena kalau misalnya itu kita kan jadi penjalinan sistem penjalinan setelah itu baru finalis itu kemudian untuk pendaftarannya ya ada TRA ada lain-lain dan tapi ya kita sebarkan semuanya dan penting pada tahun ini lomba nih dalam jadwal nasional dan pada hadir di sini dan ya sistemnya itu tadi kita jelaskan itu eliminasi terlebih dahulu terus itu finalis. Baik, mungkin untuk teman-teman ya Kang yang tertarik ikut untuk ingin menyalurkan bakatnya dan juga ingin menambah ilmunya bisa banget untuk ikut serta dalam seminar ini. Bisa banget di seminar ini mungkin tapi sekitar kita sudah terlaksana ya seperti ini dan memang eksistensi PSMK ini kan memang sudah sangat ketara ya di terutama di kita gitu artinya bulan orang buat adik-adik atau buat apa ini ibarat menariknya PSMK juga bikin wadah gitu. Baik, terima kasih Kang. Mungkin selanjutnya dari banyaknya program kita ada nggak sih kendala di dalam menjalani program-program tersebut dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, bisa dijawab dengan ya karena mereka di komisi ini mereka pasti melakukan banyak program kerja. Mungkin bisa jawab dari saya dulu. Oke. Jadi bisa dijawab ya kalau di bidang itu kan lebih banyaknya di administrasi kayak PDPSP, kerja. Terus mungkin dari masalah yang dialami oleh aku itu adalah karena diskusinya itu online, jadi mungkin ada keterbatasan juga. Terus kayak gak bisa diskusi langsung kayak ini tektokannya harus gimana. Tapi dengan mengatasinya itu ya dengan ngobrol langsung juga kayak di telepon atau bisa juga lewat chat. Jadi paling kalau selama ini aku kerja di PSMKGI sih masalahnya kali itu aja. Komunikasi apa ya di nonton boleh dari komisi itu mungkin aku ingin share dari faktor yang selalu terjadi bulan lalu bulan kontrak untuk kendala dan kontrak itu sendiri karena itu sudah di akhir periode ya di mana motivasi dari setiap anggotanya itu sudah sangat menurun dibanding di awal sehingga mungkin untuk join rapat atau melaksanakan rapat itu kadang agak terdelay atau terlambat karena menunggu yang hadir. Jadi untuk cara untuk merilis untuk teman-teman yang bisa join lagi mungkin harus dihubungi satu persatu jadi telepon atau di PT mungkin seperti di customer. Mungkin kalau dari komisi B sebenarnya sama aja sih kayak kendala dari setiap komisi pasti di akhir periode ini banyak anggota yang hilang dan demotivasi gitu. Sama di komisi B juga kebetulan kemarin aku megang Bagamnas dan untuk PJ di Bagamnas itu sendiri hanya ada 5 atau 6 orang untuk mengurusi Bagamnas di mana ada 31 institusi di dalamnya mengurus berapa sekian ratus anak gitu. Jadi lumayan agak repot gitu ditambah juga ada 1-2 orang yang menghilang. Jadi total mungkin kita mengerjakan Bagamnas itu hanya sekitar 4 orangan itu untuk membuat walaupun sebenarnya Bagamnas ini online ya tapi kan tetap aja ditambah juga untuk Bagamnas itu sendiri ada 3 kali pertemuan gitu. Nah itu di setiap hari Sabtu tapi ada beberapa institusi yang ternyata hari Sabtu itu ada kuliah atau ada skill lab atau ada apapun itu. Jadi ya sebenarnya kendalanya sama aja di waktu sih, waktu dari setiap institusi kan beda-beda jadwalnya gitu. Tapi bagaimana cara mengatasinya ya untuk karena itu udah apa ya udah paten gitu waktunya nggak bisa diundur-undur lagi. Mengingat itu di akhir periode jadi ya mungkin bagi anggota-anggota baru yang baik Bagamnas itu diberikan tugas tambahan di
Kalau untuk pengurus yang hilang-hilang itu sama aja sih sebenarnya, kayak harus dilakukan pendekatan juga personal gitu. Jadi kalau emang dari kami udah nggak bisa, kan itu hubungi koordinir gitu biasanya. Ya pada dasarnya hubungannya orang mereka memang weakness-nya mereka lagi, karena kita terdiri dari berbagai pulau dan kita bercurhat di dalam langsung. Artinya ya menghubungi sama lain, ya kita bisa menghubungi kan. Yang intinya masalah yang hubungan kita tidak. Baik, terima kasih Kang Del. Daripada dari banyak proper dan kendala, Kang dan ini bisa untuk bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan akhirnya sampai sekarang masih bisa bertahan ke SMKGI ini. Selanjutnya mungkin karena kita di FKG Unjani ya Kang, dari banyak proper ini ada nggak sih proper yang bisa dikembangkan nih untuk FKG Unjani itu sendiri Kang? Menurut saya tuh karena pengalaman saya terhadap presentasi banyak sekali sebenarnya yang bisa dikembangkan gitu. Memang beliau sudah banyak adopsi dari program-program sistem ini. Tapi menurut saya aspek sponsorship ini yang lebih ketat daripada kali itu bisa dapat dikembangkan juga. Selain menambah penghasilan dari diri sendiri, dan itu yang menjadi program-program kerja karena nafas atau nyawanya dari setiap pekerjaan anggaran. Kemudian juga ada juga contohnya di tujuan institusi. Ya memang kalau kita kan studi banding ya, tapi saya rasa studi bandingnya di sini kan hanya sedikit hanya 2 dalam satu periode. Itu mungkin bisa kita kembangkan studi banding ini dengan kerjasama institusi yang notabene saling menguntungkan. Ya kan program kerja BEM yang notabene melibatkan eksternal ini saling didukung. Kemudian juga ada juga yang namanya rapat PDG kan sebenarnya kan itu di ranahnya kan ada ya, tapi saya rasa kalau bisa memfasilitasi dan bisa membantu itu akan menjadi suatu kemajuan yang besar gitu. Dan saya rasa itu bisa dikembangkan juga, dan beberapa lagi mungkin yang Aceh sih menurut aku ya, karena untuk suatu PSDB kan suatu hal yang sulit jadi walaupun kalau misalnya Aceh yang bisa diadopsi kita dan menciptakan yang PSDB yang sesuai gitu. Banyak kan ada yang bisa dilakukan. Terima kasih Kang. Mungkin untuk teman-teman khususnya BMKM bisa mengembangkan dari beberapa program yang tadi dipaparkan oleh Kang Faisal seperti itu. Mungkin selanjutnya ini pertanyaan menarik ya buat teman-teman yang nanti ingin masuk ke SMKGI, apa aja sih kesan dan kesan untuk mereka yang ingin menjadi delegasi Kang? Ya kesan. Maksudnya tuh, tapi kalau kesan aja kesan sih SMKGI itu bukan organisasi yang buat main-main, karena di sini memang itu bebannya walaupun memang kita rapatnya sedikit, tapi beban kerjanya itu lebih besar di BEM. Jadi pesan saya ya apabila ingin masuk SMKGI maka siapkan mental, siapkanlah segala waktu dan lain-lain, karena itu akan membuat waktu kalian bersihkan, dan juga aku juga berpesan kepada siapapun yang menantikan kiprah ini kiprah nasional ini, mudah-mudahan juga kita ya nantinya kami ini juga dapat memberikan suatu pengembangan yang lebih banyak pada BEM dan memberikan dampak baik bagi institusi gitu. Dan mudah-mudahan sebagai kedepannya, sebagai ujian kedepannya ini dapat diisi orang hebat dan juga orang-orang yang dapat membawa ujian ini menuju arah yang lebih mungkin project di nasional ini. Ya, terima kasih Kang. Tapi terima kasih ya Kang atas informasi yang dibagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa tergerak ya untuk bisa bergabung seperti apa tadi dan bisa melanjutkan ke pengurusannya seperti itu. Mungkin karena sudah di penghujung acara, sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Kang Teteh karena telah menyempatkan untuk mengikuti wawancara pada kali ini. Mungkin saya Mila sebagai pegawai Departemen Luar Negeri pamit undur diri. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di pemantauan Biro IOMS. Di sini aku bersama narasumbernya yaitu bersama Teteh. Mungkin Teteh boleh perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Boleh. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama aku Rizdyla Zahra, biasa dipanggil Dila. Aku sebagai University Representative dari FKG Unjani.
Oke, boleh nih Teh dikenalin apa sih APDSA itu? Jadi APDSA itu singkatan dari Asia Pacific Dental Student Association. Sesuai sama namanya, APDSA ini merupakan organisasi internasional yang menaungi mahasiswa-mahasiswi kedokteran gigi se-Asia Pasifik gitu. Oke, di dalam APDSA ini apa aja sih Teh prokernya, terutama proker selama Teteh menjabat? Untuk prokernya ada banyak banget ya teman-teman. Jadi ada annual kongres, kemudian ada juga mid-year meeting, kemudian ada juga webinar-webinar series yang pastinya mengundang narasumber-narasumber dari berbagai negara. Kemudian untuk dari APDSA Indonesia-nya sendiri ada banyak banget proker-proker yang udah kita laluin. Contohnya itu seperti Fun Run di GBK, kemudian ada juga seminar roadshow yang kemarin diadain sama Universitas Pajajaran. Kemudian yang terakhir yang baru banget terlaksanakan kemarin itu ada APDSA Reunion. Jadi banyak banget para mahasiswa-mahasiswi FKG yang berkumpul di satu tempat, terus kita sharing session gitu. Teh, nih dari banyaknya proker ini Teh ada gak sih proker yang besar dan menarik nih buat Teteh pada tahun ini tentunya? Yang paling menarik dan yang paling besar sih tentunya annual kongres ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini annual kongresnya itu diadakan di Bangkok. Kemudian di dalam annual kongresnya juga ada banyak banget proker-proker lain. Seperti contohnya ada scientific competition, kemudian ada poster competition, kemudian ada juga workshop, hands-on, dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget sih annual kongres itu. Seru banget ya ternyata, dan mungkin nih proker yang seru-seru ini dibaliknya nih Teteh yang menjabat dan rekan-rekannya ada nggak sih kendala gitu dalam menjalani proker tersebut? Kalau kendala sih sejujurnya nggak ada ya, karena kita itu cukup. Kemudian yang paling agak susah itu adalah karena kita skalanya nasional, jadi kita Tadi kan banyak banget nih Teh proker yang udah dijalani di tahun ini. Apa aja sih proker besar yang menarik nih menurut Teteh yang ada di tahun ini? Untuk proker besar sih tentunya annual kongres ya teman-teman, karena annual kongres itu semua mahasiswa, kemudian dokter-dokter, alumni APDSA itu berkumpul di suatu negara. Terus di dalam annual kongres juga ada banyak banget proker-proker minor, seperti contohnya ada scientific competition, kemudian ada poster competition, kemudian ada juga workshop, kemudian nggak cuman materi-materi aja, kita juga have fun, liburan bareng, kemudian ada games-games seru lainnya. Jadi kita semakin dekat antar satu mahasiswa sama mahasiswa lainnya gitu. Luar biasa banget ya, banyak banget prokernya yang besar, yang menarik. Nah, di balik ini nih teman rekan-rekan Teteh dan juga Teteh nih yang mengadakannya tuh ada nggak sih kendala kayak gitu? Kalau kendala sih sebenarnya nggak ada ya, karena proker-proker dari APDSA, terutama APDSA Indonesia, sebetulnya tidak begitu sulit gitu. Kita juga kerjanya fleksibel, kemudian nggak begitu makan waktu kita kuliah dan lain sebagainya. Mungkin yang agak susah itu adalah karena kita skalanya nasional dan internasional, jadi kita jarang banget bisa ketemu antar satu anggota sama anggota lainnya. Tapi nggak usah khawatir, karena kita sering banget ngadain rapat, kemudian pertemuan-pertemuan seperti kemarin APDSA Reunion, di mana semua mahasiswa-mahasiswi FKG se-Indonesia itu berkumpul, kemudian kita melakukan second session gitu. Luar biasa banget ya ternyata bonding di APDSA ini keren banget. Iya. Nah, terus mungkin Teh di APDSA ini ada nggak sih hal yang bisa diadaptasikan atau dikembangkan gitu di BEM FKG Unjani tentunya? Menurut aku ada banget sih ya teman-teman, karena seperti contohnya FKG Unjani mungkin bisa menjadi tuan rumah dari seminar roadshow seperti kemarin Universitas Pajajaran. Jadi kita bisa ngadain seminar-seminar, tapi audiensnya itu nggak cuman anak-anak FKG Unjani aja, tapi anak FKG semua Universitas se-Indonesia tuh bisa banget buat ikutan seminar yang kita adain, karena basisnya itu kan online. Kemudian bisa juga kita kirim-kirim delegasi dari mahasiswa FKG Unjani untuk bisa ikut proker-proker APDSA
seperti scientific competition, kemudian poster competition yang tentunya nanti bisa meningkatkan nilai dan juga value dari teman-teman mahasiswa FKG Unjani gitu. Luar biasa banget ya nih, jadi bisa banget nih buat BMKM FKG Unjani ya, tentunya bisa mengembangkan proker-proker nih dari APDSA. Betul banget. Nah, terus gimana nih, mungkin teman-teman penasaran gimana cara bergabung nih menjadi bagian dari APDSA? Untuk bergabung itu gampang banget loh teman-teman. Teman-teman cuma perlu pantengin terus IG-nya APDSA Indonesia dan APDSA 1968. Karena di situ semua informasi tentang semua universitas se-Indonesia tuh bisa banget buat ikutan seminar yang kita adain karena basisnya itu kan online. Kemudian bisa juga kita kirim-kirim delegasi dari mahasiswa FKG Unjani untuk bisa ikut proker-proker APDSA seperti scientific competition, kemudian poster competition yang tentunya nanti bisa meningkatkan nilai dan juga value dari teman-teman mahasiswa FKG Unjani gitu. Luar biasa banget ya nih, jadi bisa banget nih buat BMKM FKG Unjani ya, tentunya bisa mengembangkan proker-proker nih dari APDSA. Betul banget. Nah, terus gimana nih, mungkin teman-teman penasaran gimana cara bergabung nih menjadi bagian dari APDSA? Untuk bergabung itu gampang banget loh teman-teman. Teman-teman cuma perlu pantengin terus IG-nya APDSA Indonesia dan APDSA 1968. Karena di situ semua informasi tentang registration itu akan ada dan akan lengkap mulai dari link pendaftarannya, kemudian persyaratannya, juga timelinenya. Jadi kalian tinggal stay tune aja, kemudian kalian persiapin diri, persiapin semua persyaratannya, bikin CV dalam bahasa Inggris, kemudian ikut interview. Nanti kalian tinggal tunggu pengumuman apakah kalian bisa jadi representatif dari APDSA Indonesia ataupun bisa menjadi eksekutif komite dari APDSA Internasional. Luar biasa banget ya. Nah, mungkin sebelum menutup nih Teh, boleh nih kasih kesan selama mengikuti APDSA dan juga mungkin pesan buat nanti nih bagi mahasiswa yang ingin join nih di APDSA. Untuk kesannya sih jujur APDSA itu seru banget ya teman-teman, karena nggak cuma kita bisa meningkatkan relasi dan nggak cuma kita bergaul sama teman-teman kita satu kampus aja, tapi kita juga bisa punya teman dari semua kalangan, dari semua universitas, dan juga nggak cuma se-Indonesia tapi se-Asia Pasifik. Jadi ada banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil dari menjalin relasi tersebut. Kemudian ada juga yang aku rasain adalah aku bisa dapetin banyak banget ilmu-ilmu yang nggak aku dapetin selama aku kuliah di kampus, dan itu pasti akan berguna banget untuk kita sebagai nantinya jadi dokter gigi. Kemudian kalau untuk pesan-pesannya, jangan takut dan jangan rendah diri takut nggak bisa bahasa Inggris atau gimana untuk join APDSA, karena untuk join APDSA itu gampang banget, dan asalkan kalian mau, asalkan kalian percaya diri, kalian juga pasti bisa kok untuk jadi join organisasi skala internasional di bidang kedokteran gigi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman nih. Semoga nih dari sharing dari tetehnya, terus motivasi yang diberikan bisa menggerakkan ya teman-teman semua untuk bisa bergabung menjadi bagian dari APDSA. Amin. Mungkin terima kasih ya teteh sudah meluangkan waktunya di sharing session sekarang. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Mungkin itu aja. Terima kasih teteh. Sama-sama. Oke, sampai jangan lupa join APDSA ya. Dadah, sampai jumpa.